Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk teman-teman sahabat operator sekolah. Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang mengalir. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan tutorial atau cara pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk Dakfiksi dalam bidang pendidikan sesuai edaran dari Kementerian tertanggal 1 Maret. Nah, teman-teman diharapkan untuk melakukan pemutakhiran data Sarpras yang sesuai sehingga teman-teman bisa mendapatkan bantuan seperti rehab bangunan sekolah. Oke, teman-teman, sesuai dengan edaran ini ya, kita diberikan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki data jika data Dapodik teman-teman khusus di bagian Sarpras ini belum sesuai. Tapi jika sudah sesuai tidak masalah, tapi bagi teman-teman yang belum sesuai mungkin bisa diikuti tata caranya, karena untuk Sarpras di 2023 ini ada sedikit perbedaan di tahun lalu seperti tahun-tahun lalunya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Langsung saja buka Dapodik dari teman-teman. Setelah itu lanjut di bagian menu Sarpras ya teman-teman. Nah, di menu Sarpras ini ada menu baru berbeda dengan kali lalu ya, terutama di bangunan ya, di bangunan, bukan di ruang kelas ya teman-teman ya, di bangunan. Nah, di sini bangunan sudah ada langsung muncul bobot-bobotnya ya, muncul bobot-bobotnya. Berbeda dengan kali lalu, tidak seperti ini, dia muncul di menu ruang ya, di ruang seperti ini. Nah, oke, misalkan di sekolah teman-teman ada bangunan sekolah yang rusak ya, seperti di sekolah saya. Nah, ini kebetulan di sekolah saya ini ada sekolah yang sudah rusak berat, sudah tidak layak dipakai, dan mau direhab menggunakan dana BOS juga terlalu berat. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama dalam DAK. Berarti kalau DAK itu adalah pemerintah pusat, yaitu harus valid di data Dapodiknya. Oke, kita langsung lihat ya teman-teman, ini di Dapodik saya, kita langsung lihat bangunan mana yang sekiranya rusak berat ya. Nah, di sekolah saya ini adalah di bangunan 4, ini yang rusak berat ya, rusak berat. Teman-teman silahkan diinput kondisi ruangnya. Nah, disisikan rusak berat dan nilai kerusakannya itu berapa persen. Nah, di sini sudah ada keterangan rusak berat itu 46 sampai dengan 100%. Nah, jika teman-teman bisa menghitung, bisa bekerja sama dengan dinas terkait, yaitu sesuai dengan edaran ya, sesuai dengan edaran adalah dinas PUPR ya, dinas PUPR untuk membantu melakukan perhitungan ya. Ini ya, dinas pendidikan perlu bekerjasama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan atau PUPR ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman rasa tidak punya relasi untuk menghitung ya, pakai perkiraan sajalah. Kita juga bukan orang arsitek atau orang teknik sipil. Nah, kita pakai perkiraan. Kalau rusak-rusak seperti ini ya, kita perkirakan ini rusak berat, taruhlah kita kasih masuk 90% ya teman-teman ya, 90% kita save. Nah, kebetulan ini ruang satu bangunan ya, ini satu bangunan, tetapi ada 3 ruang kelas ya. Jadi kita 3 ruangnya ini kita input kondisinya semua.
90%. Tas kemudian ruang yang ketiga kita juga input 90%. Nah, sampai di sini ruang kelas atau bangunan yang sudah masuk rusak berat ya. Teman-teman kemudian kembali ke tanah dan bangunan. Nah, di sini selanjutnya teman-teman masuk di portal SP Datadik ya, SP Datadik. Nah, oke, silakan ya teman-teman masuk portalnya spdatadik.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan login menggunakan akun teman-teman. Ya. Kemudian dari sini teman-teman masuk di menu Sarpras. Nah, dari sini teman-teman masuk menu Sarpras, kemudian di bagian menu bangunan, ya, teman-teman hafal bangunan mana yang sekiranya itu adalah yang rusak berat, ya, yang rusak berat. Nah, teman-teman ya, kebetulan di saya ini adalah bangunan 4 ya, ini ya, bangunan 4 teman-teman. Oke, di bangunan 4 ini kita input kondisinya. Nah, input kondisinya berapa persen tadi kerusakannya, misalnya tadi 90%, ya silakan input 90%, ya. Kemudian di sini ada berkas penilaian. Nah, ini seharusnya diuploadlah berkas penilaian dari dinas terkait, yaitu dinas PUPR, ya. Jika ada dokumen penilaian kerusakan, silakan diupload di sini. Tapi kalau memang tidak ada, ya, kalau memang tidak ada, ya kita sementara kita abaikan dulu, ya, kita input saja kondisinya. Nah, misalnya saya rubah dulu ya menjadi 91% contoh. Oke, kita tinggal simpan. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita input kondisi berhasil. Nah, kita tunggu proses update-nya mungkin berapa jam atau mungkin besok. Nah, setelah itu baru kita sinkron dashboard kita supaya di sini bisa berubah, ya. Supaya kerusakannya di sini berubah bobotnya, ya. Jadi bukan berdasarkan ruang tadi ya, teman, bukan berdasarkan di sini. Nah, tapi untuk menu bobot ini berdasarkan dari inputan di SP Datadik di menu Sarpras. Nah, misalkan kita tunggu 24 jam ya, atau tunggu berapa jam baru sinkron, dan pastikan di sini sudah berubah sesuai dengan inputan dari SP Datadik. Nah, kalau sudah, nah kita tinggal menunggu saja ya. Kalau rezeki ya mudah-mudahan sekolah yang rusak kita bisa direhab. Tapi kalau memang belum rezeki ya kita tunggu tahun berikutnya. Karena pemerintah ini kan anggarannya terbatas, sedangkan sekolah-sekolah yang membutuhkan rehab, bangunan baru itu sangat-sangat banyak ya. Jadi kita menunggu saja. Kalau dapat ya syukur, itu namanya rezeki, tapi kalau belum ya bersabar. Yang penting input tanda kode kita harus sesuai dengan keadaan real di sekolah. Jangan mengada-ngada. Karena kenapa saya bilang jangan mengada-ngada? Karena nanti ketika kita akan mendapatkan bantuan, nanti ada tim yang akan survei ke lapangan langsung. Ya, dia akan mencocokkan apakah inputan dapodik ini sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau seandainya tidak sesuai dengan kenyataan, nah berarti kita dianggap memanipulasi data. Tetapi kalau real, ya berarti sesuai, makanya akan diberikan bantuan rehab. Begitu teman-teman tutorial atau cara menginput Sarpras. Kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan share video saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.